Hai, maaf masih agak keringetan karena pagi-pagi tadi saya untuk pertama kali mengundang coach untuk olahraga, di mana saya tahu perut saya ini lingkarnya 34 gitu, saya pengen 32. Jadi saya memilih seseorang untuk jadi coach saya untuk melatih supaya perut saya hilang. Dan biar gaya sedikit, biar agak sombong sedikit, umur kepala 5 tapi perutnya masih six pack gitu ya. Sekarang kan family pack saya ini. Nah, saya ada kepikiran kalau badan kita itu memerlukan training dan memerlukan coach, ternyata di otak saya terutama pribadi, saya juga perlu coach. Jadi kemarin kita ketemu sama 7 orang dokter dan salah satunya adalah seorang ibu yang sangat terkenal yang sering di media, dia dokter ilmu ekonomi. Kemarin kami mendiskusikan hal yang menarik, bagi saya sih baru, adalah megatrend 2030. Kalau di politik kemarin ada gosip tentang 2030 Indonesia belah 7 gitu ya. Tapi kita nggak bicara politik, kita bicara megatrend 2030 tentang ekonomi. Nomor 1 adalah urbanisasi. Bahwa di 2030 ke atas 65% penduduk dunia tinggal di perkotaan. Gitu. Dan efek urbanisasi itu benar-benar ada fenomena baru. Pasti ada perubahan shifting terhadap masalah sosial dan lain sebagainya. Saya bukan mau fokus tentang urbanisasi. Yang kedua adalah informasi bahwa negara-negara emerging yang sekarang disebut negara berkembang seperti India, Indonesia gitu, negara-negara Asia itu mensupport 60% GDP dunia. Bayangin, GDP dunia disupport oleh negara Asia di 2030. Ini menarik sekali bahwa kalau kita tepat kebijakannya, pemerintah tepat behavior kita sebagai pebisnis. Nah, ada lagi tentang itu nomor 2 ya. Nomor 3 tentang U Corporation. Dengan adanya digitalisasi, dengan adanya robotik, apa efeknya? Efeknya adalah banyak orang yang tidak unemployed atau tidak bekerja walaupun punya skill. Mereka ini membuat usaha sendiri yang disebut U Corporation. Jadi kita udah nggak akan lagi kerja 9 to 5 karena bisa kerja di rumah, bisa melakukan apapun. Ini akan membuat sosial behavior atau perilaku sosial berubah baru lagi. Karena mendadak kita tidak lagi bekerja dan unemployment akan semakin banyak. Dan U Corporation akan semakin meledak. Nanti kita akan bahas khusus tentang U Corporation. Dan yang terakhir yang bagi saya cukup menggugah adalah 7 dokter usia di atas 50 mengerti sekali tentang dunia ekonomi. Tahu-tahu dia mengatakan blockchain adalah currency masa depan. Saya terkaget-kaget. Blockchain? Saya bilang kayak gitu. Cryptocurrency akan mendominasi. Itu membuat saya sedikit sebentar. Karena blockchain ini dunia baru. Kita kenal Bitcoin saja, kita ambil contoh. Itu baru 2016 sampai 2018 ini aja. Baru 2 tahun ini aja dia melakukan upper swing dengan nilai yang sangat luar biasa. Sementara banyak orang nggak tahu apa sih sebenarnya blockchain itu, apakah itu Bitcoin dan lain sebagainya, banyak orang nggak tahu. Ini saya pikir perlu chapter khusus untuk kita menerangkan sahabat semua apa itu Bitcoin, apa itu cryptocurrency, apa itu crypto aset dan lain sebagainya. Ada 2 macam aset ya. Pertama aset yang berbentuk paper, yang kedua adalah aset sektor real. Misalnya kita mempunyai rumah, itu adalah aset sektor real. Sertifikat rumah tersebut itu adalah paper. Pada saat paper tadi kita jaminkan ke bank, maka ini menjadi investasi kita yang baru yang di dunia paper. Nah, dunia paper ternyata 1000 kali dari banyaknya dunia sektor real. Itu
sudah menjadi data dunia. Pertumbuhan, saya ulangi lagi, pertumbuhan sektor real dan pertumbuhan sektor paper harusnya sama. Jadi kalau ini pertumbuhan sektor real, paper harusnya segini. Tapi ternyata tidak. Pertumbuhan sektor real begini, pertumbuhan sektor paper naiknya luar biasa tingginya. Nah, yang membuat ekonomi boom dan bust, yang membuat ekonomi naik dan turun, kebanyakan bukan sektor realnya, tetapi papernya lah yang membuat ini turun naik. Jadi di negara-negara modern seperti Amerika, Jepang, Eropa, dan lain sebagainya, paper lebih banyak beredar. Tapi di dunia seperti kita, di negara berkembang, sektor real lah yang banyak berkembang. Terjadi kendala, di mana paper yang kebanyakan itu sebenarnya memerlukan sektor real. Jadi kalau kita bermain di sektor real, harusnya kita sangat beruntung. Karena sebenarnya dana atau uang yang untuk masuk ke sektor real itu bisa 1000 kali lebih banyak dari pasar yang ada. Itu adalah fakta dari ekonomi. Jadi saya mau mengingatkan bahwa antara paper dengan real, orang kaya, bilioner, tycoon, itu bermainnya di paper. Jadi kita menyebutnya, anggap orang A mainnya di paper. Mereka main saham, obligasi, high yield fund gitu ya. Itu adalah portfolio papers atau money makes money, uang buat uang. Sementara kalau kita yang di dunia real, dunia nyata, beli 5, jual 7, itu berat. Karena itu kita kepikiran bagaimana caranya supaya semua orang tuh bisa kaya. Semua orang bisa main papers. Sayangnya papers ini perlu modal besar. Perlu pinteran yang bukan pinter dalam arti sekolah ya. Street smart. Sementara bagaimana kalau kita hanya punya uang 10 juta, 20 juta, tapi ingin bermain paper? Ada sih bermain saham dengan level segitu, tetapi kita menjadi follower. Menjadi begitu kita masuk, tergantung big boy, tergantung para whaler gitu ya, orang-orang yang bermain saham besar ya, itu nama-namanya adalah big whaler. Mereka masuk dengan juta dolar, ya kita keikut, kadang-kadang kita kemakan dan lain sebagainya, karena kita cuma small fish atau ikan kecil. Kita harus berpikir untuk membuat breakthrough. Dunia keuangan itu bukan harus orang yang punya duit banyak baru bisa kaya. Disinilah kami bersama beberapa teman-teman sejak 2 tahun yang lalu terpikir, ada nggak solusi agar ekonomi ini menjadi mikro? Ternyata terjawab, ada yang lahir benda baru atau makhluk baru di bidang ekonomi, di bidang teknologi yang namanya blockchain. Dulu kita terpikir misalnya di tahun 2000 aja, search engine ada Alta Vista, ada macam-macam, dan di tahun 2000 itu kita menganggap Yahoo is the winner. Udah, search engine adalah Yahoo. Ini kita bicara tahun 2000. Ternyata 2018 Google is the winner. Yahoo malah, ada yang kenal Yahoo nggak sekarang? Rasanya dari 10 orang 9,5 pakai Google. Jadi Google is the winner. Sama seperti halnya seperti www.com gitu misalnya. Kita merasa www itu the winner. Ternyata 9 tahun yang lalu lahir sebuah makhluk baru yang namanya blockchain. Ini mengagetkan. Dan blockchain itu membiak seperti amoeba. Terus dengan cepat melakukan berkembang biak sampai akhirnya digunakan oleh teman-teman kaum rebel yang menciptakan Bitcoin. Ini saya menceritakan sedikit blockchain dan Bitcoin. Saya masuk dulu Bitcoin. Bitcoin adalah bentuk rebel ketidakpercayaan terhadap currency dunia. Kita tahu ada 165 negara di dunia ini. Masing-masing negara menerbitkan mata uang. Amerika menerbitkan dolar, Indonesia menerbitkan rupiah. Untuk menerbitkan itu basisnya apa? Dolar kah?
Misalnya rupiah mencetak rupiah baru atau M0. Apakah harus ada syarat tertentu? Misalnya harus punya cadangan dolar sekian atau cadangan emas sekian? Bagi yang rebel yang menciptakan Bitcoin itu udah nggak percaya deh. Rasanya Amerika cetak dolar dulu, cetak-cetak aja. Jadi kita merasa kayaknya ini ada yang nggak benar. Lalu gimana caranya untuk kita bisa dapat hal yang benar? Hal yang benar hanya bisa didapat dengan trust, saling percaya. Kita nggak bisa percaya ini rupiah diterbitin, jaminan emasnya ada nggak sih? Atau jaminan dolarnya ada nggak sih? Atau pas, atau ngitungnya pakai apa sih? Sehingga ini bener nggak sih harga 14.500 sekarang ini real value atau jangan-jangan hasilnya 20.000 gitu ya? Karena keraguan ini membuat ekonomi susah berkembang karena akhirnya kita bergantung pada mata uang lagi, bergantung pada kebijakan pemerintah lagi gitu ya. Padahal rasanya zaman dulu nggak segini rumit deh, dagang-dagang aja gitu ya. Kenapa sejak 100 tahun ini menjadi semakin rumit gitu? Nah, inilah asal muasal teman-teman yang pintar-pintar itu menciptakan blockchain, di mana dia mengharapkan Bitcoin yang menggunakan blockchain ini menjadi revolusi dari finansial. Oke, saya saya mencoba lagi masuk menerangkan mengenai Bitcoin. Akhirnya mereka bilang, kita harus menciptakan sesuatu yang berdasarkan keterbukaan. Blockchain basisnya adalah Trusted Open Ledger. Trusted Open Ledger. Jadi pembukuan terbuka yang terpercaya. Seperti arisan. Arisan adalah Trusted Open Ledger. Jadi kalau kita ber-12 lagi sepakat buat arisan, ibu A, ibu B, ibu C gitu ya, namanya dikocok, ditaruh di dalam kertas, taruh dalam gelas, dikocok, keluarlah nama dia. Ibu A menang bulan A, ibu B menang bulan B, dan selanjutnya. Nah, itu kita saling percaya. Lalu regulator bertanya, ini harus diatur. Maka ke-12 orang ini akan bilang, apa gunanya regulator? Kami saling percaya kok gitu ya. Bitcoin ini seperti itu. Kita saling percaya. Misalnya Bitcoin menciptakan 21 juta Satoshi ya, kalau nggak salah namanya ya. Ya sudah, 21 juta itu beredar. Dan begitu diterbitkan yang namanya token itu adalah dengan nomor-nomor sekian, itu beredar. Tukar gitu ya. Dan nggak nambah-nambah lagi sampai sekarang. Itulah membuat ini menjadi naik perlahan dengan jual beli dari token tadi, saling pindah harga jual, harga turun naik, dan benda ini dipakai untuk transaksi di dunia nyata perlahan-perlahan mendapat kepercayaan dari dunia nyata. Ada pizza mulai bisa terima, itu di awal-awalnya, tapi sekarang sudah semakin banyak. Nah, banyak pemerintah yang gamang, pemerintah Indonesia gamang, pemerintah banyak negara, Singapura, Jepang, Amerika gamang. Tapi Venezuela lagi krisis kemarin, akhirnya memutuskan menerbitkan cryptocurrency-nya sendiri. Karena uang Venezuela udah nggak ada harganya, udah jatuh habis-habisan. Ternyata cryptocurrency menjadi basis yang bagus di Venezuela. Saya berpendapat secara pribadi, tidak sampai 2 tahun ke depan, cryptocurrency ini akan menjadi raja karena lebih bisa dipercaya. Lahirlah banyak sekarang cryptocurrency yang muncul, dan saya menghimbau kepada teman-teman untuk mempelajari apa itu cryptocurrency, apa itu Bitcoin, dan yang paling penting adalah ikuti video kata Mardigu ini. Karena di sini kita akan pelan-pelan belajar, kita akan pelan-pelan menginformasikan dan memberi contoh yang nyata apa itu cryptocurrency, apa itu crypto aset. Ada yang menarik yang saya harus share ke teman-teman, dan saya memaksa untuk Anda bisa menerima ini semua informasi yang saya anggap menarik. Begini maksud saya, barusan setelah 2 jam, partner saya baru pulang dari tempat saya ini, dia ngomel tentang Shironium.
Karena itu saya bilang, oke, saya akan ngomong di teman-teman di video ini, menceritakan apa yang diomelin dia. 3 orang ini adalah mitra saya yang sudah lebih dari 5 tahun kami berbisnis bareng. Sebagaimana sahabat tahu, saya memiliki 2 perusahaan di Tamil Nadu, di India. 3 orang sahabat saya ini, mitra saya ini adalah partner bisnis saya yang berasal dari Tamil Nadu. Mereka turunan Tamil. Jadi kita tahu India ini adalah berbagai macam suku bangsa, ada Tamil, ada Bangalore, ada orang yang tinggal di Kashmir, di utara India, dan lain sebagainya. Dan sebagai mana sahabat tahu, India tidak punya bahasa pemersatu. Jadi bahasa pemersatunya adalah bahasa Inggris. Jadi kita beruntung Indonesia ini memiliki bahasa berbahasa satu bahasa Indonesia, karena itu tidak terjadi. Jadi Inggris benar-benar memecah belah bangsa tersebut sampai saat ini. Jadi bahasa nasional mereka bahasa Inggris. Jadi tentunya pada saat dia ngomel dengan saya hari ini ya dengan berbahasa Inggris, saya nggak ngerti bahasa Tamil. Nah, Tamil ini bangsanya sangat bangga sekali dengan teknologi. Karena menurut mereka, Tamil lah yang memberi kontribusi di dunia teknologi, termasuk yang ada di Amerika. Kita tahu banyak India di Amerika yang pinter-pinter, ada di Microsoft, ada di Silicon Valley, dan semuanya 80% dari Tamil. Jadi mereka sangat bangga dengan ketamilannya, bangga dengan teknologinya, bangga dengan kepintarannya, gitu ya. Dan kenapa dia ngomel? Rupanya di India, dia tadi bawa cuplikan-cuplikan dari .com. Nama si Sontoloyo Mardiguwowi ini menjadi topik pembicaraan karena ada bangsa India yang sangat bangga dengan teknologi tersebut. Tahu-tahu ada orang Indonesia menciptakan suatu crypto aset dan cryptocurrency yang bernama Sironium. Di India geger. Tentunya pro dan kontra, yang asli adalah banyak yang kontra, termasuk 3 partner bisnis saya ini. Bisnis saya ada 2 di sana, yang satu tentang mining, yang satu lagi tentang bioteknologi. Saya tidak cerita tentang miningnya dan tidak cerita tentang bioteknologinya. Yang mau saya ceritakan adalah dia merasa dengan kehadiran saya sebagai founder Sironium yang memberitakan ini ke dunia, membuat bisnis mereka bisa tercemar. Sekali lagi, bukan tercemar atau sudah tercemar, tapi bisa tercemar. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, kenapa kamu mendeklar cryptocurrency Sironium ke tingkat dunia, di mana kita semua tahu bahwa 95% cryptocurrency adalah scam. Apa yang terjadi begitu Anda scam? Begitu ini semua tidak jalan, bisnis kita di India bisa bubar karena ini ownernya ya. Saya bilang oke, saya terima komplain teman-teman saya karena dia datang khusus dari India, khusus curhat untuk dia bilang jangan terusin, balik lagi ke sektor real, lupain itu cryptocurrency dan crypto aset. Ini 3 jam yang lalu nih. Panjang dia menceritakan apologia atau defense-nya dia untuk menganggap bahwa jangan lanjutin. Saya bilang oke. Kita tahu kalau lagi orang komplain, lagi orang curhat, nomor 1 yang dilakukan adalah keep listening. Dengerin aja sampai udah habis, oke? Anything else you wanna talk? Nggak dah, ini aja. Oke. Saya bilang, saya mau menceritakan dulu alasan saya. Kenapa harus hadir? Alasannya begini. Kita tahu bahwa cryptocurrency yang ada saat ini kebanyakan tidak ada sektor realnya. Jadi misalnya Bitcoin hanya berdasarkan algoritma, perhitungan-perhitungan matematis. Ya memang kuat sekali algoritmnya sehingga solid juga database mereka. Yang saya terpikir adalah berbeda, saya bilang kayak gitu. Yang saya pikir adalah bagaimana kalau ada sektor realnya. Jadi sudah ada 5 macam produk setelah Sironium. Jadi Sironium berbasis dari gold. Anda tahu, saya bilang sama si guru, namanya Guru Nathan. Guru, saya menyuplai ke tambang Anda adalah katalis. Bioteknologi saya yang dari Jawa Tengah
saya kirim katalis, diproses sehingga menjadi produksi ininya dia mineral solidnya. Saya bilang, berbasis itu saya ingin menciptakan mineral saya untuk didigitalkan. Jadi mineral tadi yang berupa precious metal saya digitalkan. Produk berikutnya, saya bilang gitu. Saya ingat sahabat saya, Elvin, Toto nelpon. Manggil saya bro, Sironium kamu katanya tanggal 27 Juli akan listing di Santara. Iya. Kalau sold out, I promise you, saya janji sama kamu, kalau sold out, saya tidak jadi IPO di Bursa Efek. Saya punya 1 juta pohon kelapa sawit. Tadinya mau IPO di Bursa Efek. Tapi kalau sold out, artinya pasar kripto di Indonesia sudah masuk. Saya lebih baik ICO aja di tempat kamu. Ngerti maksudnya? Sektor real menganggap ICO lebih fleksibel, tidak memerlukan 3 tahun untuk IPO, dan ada sektor nyatanya. Jadi nanti ada namanya sawit koin, 1 batang sawit ya anggap dijual 2 juta, dan semua orang tahu 1 tahun pohon sawit menghasilkan berapa. Tinggal dibagi aja, berapa buat pengelola, buat investor, dan dia ada 1 juta, dan siap panen, gitu ya. Setelah itu, saya bilang sama guru lagi. Setelah Elvin ini telepon, saya ingat sahabat saya, si Nasution. Saya telepon dia. Karena apa si Nasution, sahabat saya ini? Dia pemilik 4 juta pohon karet di Madinah, Mandailing Natal. Saya telepon dia. Di mana posisi? Di Madinah, Mandailing Natal. Lagi apa? Di kebun lah. 25 tahun aku ngurus kebun, katanya gitu. Boleh nggak 1 juta rubber coin, rubbermu, karetmu, pohonmu, saya buat rubber coin? Kau macam-macam aja kau. Aku tak ngerti. Tapi aku percaya kau. Bolehlah katanya. Ya, si Batak satu ini. Berarti produk ketiga, saya bilang sama guru, adalah rubber coin. Saya bilang gitu. Dan di sini agak sedikit terdiam dia, karena dia bilang berarti kripto-kriptonya tadi selalu ada underlying atau ada pondasi sektor real. Ada. Berarti ini adalah funding biasa saja. Yes. Pertanyaan berikutnya, kamu sudah patenin ini belum? Oh, saya bilang itu number 1. Saya patenin. Apa jawaban dia selanjutnya? Dia menengok si Kapil, satu lagi ragu namanya. Kenapa nggak ini kita bawa ke India? India meledak ini kalau dibawa katanya. Karena saya ngerti maksudnya, gitu. Ada hal pertama adalah orang India, Tamil, sangat mengagungkan atau mendewakan teknologi. Anda udah pakai digital, teknologi berbasis blockchain. Kemudian mengagungkan emas. Anda buat sironium, lu gila katanya. Dan dia nanya, apa hubungannya tadi sironium tadi dengan rubber coin, dengan sawit coin, dengan token-token yang berbentuk berbasis sawit dan ini? Itu adalah child coin atau anaknya dari sironium. Jadi kalau sironium sekarang underlayingnya emas, nanti underlayingnya rubber, nanti underlayingnya rubber, nanti properti, nanti ada yatim koin, nanti berjajar itu underlayingnya. Jadi bukan emas saja. Begitu terbit berikutnya, child coin ini akan membuatnya jadi fondasi ekonomi di bawah sironium, yang menjadi fondasi sironium. Dia langsung, ini nggak mungkin rubuh, karena jaminannya bukan 1, tapi berlapis. Saya mau bawa ke India. Saya bilang nggak bisa. Saya bilang gitu. Kenapa saya membangun di Indonesia? Itu pun ada alasannya. Bisa bayangin, kalau sekarang investasi perlu Rp30.000 untuk 1 sironium. Hanya 30.000. Bisa dibayangin kalau ini meledak di India, semua orang beli, total jadi 100. Terus baru teman-teman, saudara-saudara saya di Trenggalek beli di harga 110, di Tuban, orang-orang Tuban beli di 120. Kamu yang untung, saya bilang kayak gitu. Saya pengen ini semua dibeli orang-orang Indonesia sampai sold out, baru saya bawa ke India. Baru dari India Anda beli, baru Anda bawa ke Amerika. Ngerti nggak saya bilang gitu? Ini NKRI. Jadi saya mau bangun ini
landasannya adalah untuk tanah air saya, untuk membantu ekonominya. Kasihan kalau pemerintah harus mengurusi ini semua. Orang ngurusi politik aja nggak kena kok ngurusin ekonomi gitu loh. Jadi ini salah satu kontribusi kita. Udahlah kita lupain politik. Karena kan ada ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya. Udahlah kita ngerti ekonomi, kita bantu negara dengan ekonomi. Ini bentuk kita berkontribusi. Dia jingkrak-jingkrak, dia bilang kapan ke India kalau bisa kurang dari 3 bulan. Karena di India pasti akan yang ICO bisa puluhan ribu. Jangankan New York Stock Exchange yang cuma 5.000, di bursa kamu cuma 500. Kalau di India pakai ICO ini, Santaramu bisa 10.000 in one night katanya gitu. Karena UKM-UKM kecil pasti masuk. Tar dulu, Indonesia UKM-nya dulu yang kita torong 10.000 dulu. Saya bilang. Jadi terjadi akhirnya menjadi exciting aja pertemuan tadi. Dan sekarang dia lagi pulang ke hotelnya karena kena jet lag. Nanti malam saya akan diskusi panjang tentang bisnis ini untuk masa depan ke India. Dan India menjadi